kita masuk ke topik ruang vektor ya. Vektor. Oke. Ada beberapa subbab yang harus kita bahas terlebih dahulu nanti. Oke. Jadi untuk ruang vektor itu adalah sebuah sistem matematika. Sistem matematika. Nah, kalau kita bicara tentang sistem matematika, maka kita punya sebuah sistem yang paling sederhana, yang saudara sudah kenal dari SD dulu. Yang pertama adalah himpunan. Ya. Nanti yang kedua kita punya grup. Kemudian grup, yang ketiga kita punya field. Yang keempat nanti baru ruang vektor. Nah, itu tahap-tahapannya. Ya. Nah, sebenarnya grup ya kita tidak perlu bahas lagi, tapi itulah kita bahas terlebih dahulu grupnya. Grup nama himpunan. Himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan elemen-elemen yang mempunyai sifat sama atau karakteristik sama. Itu. Nah, kita bisa biasa tulis dengan huruf A atau B atau C gitu. Kemudian kita bisa tuliskan himpunan bilangan ganjil, misalkan. Atau kalau di sini kita bisa tuliskan dengan cara menuliskan dengan cara keanggotaan X, di mana X bilangan ganjil. Gitu. Jadi kita punya notasi seperti itu. Atau bisa juga kita daftar. Ya, 0 plus, atau kalau kita tuliskan gini, min, ya, biasanya agak sulit ya, 3 belakang, min 5, min 3, min 1, 0, 1,3,5,7. Nah, ini bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. salah cara penulisannya. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi himpunan itu hanya kumpulan dari elemen-elemen atau kumpulan dari unsur-unsur yang punya sifat tertentu. Himpunan mahasiswa jurusan TI angkatan tahun 1990 misalkan, seperti itu, atau tahun 2000 misalkan, dan seterusnya. Jadi himpunan. Jadi kalau kita gambarkan di sini akan kita punya apa namanya? Nah, akan himpunan, akan ini A tadi. Nah, di sana itu di sini ada min 3, kalau min 3, kemudian min 1, 0, ada 1, ada 3, ada 5, dan seterusnya. Jadi itu adalah himpunan bilangan ganjil, ya, bilangan ganjil. Jadi di sini di dalam A ini hanya ada elemen-elemen saja. Ada elemen-elemen saja. Kalau elemen-elemennya itu atau anggotanya ini adalah bilangan, berarti di dalamnya di sini ada bilangan saja. Tapi juga kita mungkin punya himpunan yang lain, misalkan himpunan yang lain dengan elemen-elemen yang lain pula, gitu. Misalkan kita punya B di sini bilangan bulat misalkan, ya berarti kita punya 0, kemudian punya 1, 2, punya 3, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Itu yang disebut sebagai bilangan. Oke. Nah, saya nggak akan terlalu banyak bicara di sini, tapi nanti setelah ini nanti akan digunakan ya, akan digunakan dalam pembahasan berikutnya. Nah, setelah itu baru kita nanti akan masuk ke grup. Ya, masuk ke grup. Himpunan oke. Nah, sekarang kita masuk ke grup. Nah, untuk itu kita akan coba presentasikan di sini. Oke. Grup. Nah, definisinya ini.
Grup adalah himpunan, ya, jadi G itu adalah himpunan dengan elemen-elemen yang belum didefinisikan. Dengan elemen-elemen yang ketika paparan divisi ya, ketika divisi puisi ini materi seni budaya, divisi itu sudah siap. Ketika divisi puisi jalan, divisi sudah siap. Saudara Arif dimatikan dulu. Oke. Ya, jadi kita ulangi di sini dari definisinya. Misalkan G adalah himpunan dengan elemen-elemen yang belum didefinisikan. Jadi G itu apa? Isinya kita belum mendefinisikan. Nanti ya. Di dalam G dilengkapi dengan operasi biner. Ya, operasi biner. Advan ya silakan mempersiapkan. Saudara Arif, Saudara Arif, Saudara Arif. Terus, Saudara Arif dimatikan dulu. Soma Advan itu terus siap. Sudah matikan dulu semua ya, jangan dihidupkan atau harus dihidupin. Oke, ya, jadi G itu adalah himpunan yang belum didefinisikan. Ya, isinya apa, nanti himpunannya itu apa belum kita definisikan. Tapi di dalam G itu dilengkapi dengan sebuah operasi yang kita sebut dengan operasi biner. Ya, kita sebutkan dengan bintangnya seperti ini. Maka G itu disebut sebagai grup atas operasi biner tadi, yaitu bintang tadi, jika memenuhi sifat close, asosiatif, ada elemen netral, setiap elemen mempunyai inverse dan komutatif. Gitu ya. Oke, kita akan bicarakan dulu pengertian dari definisi ini. Kita punya operasi biner. Operasi biner. Operasi biner itu adalah operasi yang mempunyai, kita terus di sini aja ya. Operasi biner. Operasi yang mempunyai dua operan. Operasi yang punya dua operan. Misalkan apa? Misalkan jumlahan. Kalau kita jumlah itu kan 3 ditambah 4 kan, itu kan baru ketemu hasilnya 7 gitu kan. Nah, jadi operasi plus ini perlu dua operan di sini. Maka dikatakan di sini operasi biner gitu. Jadi kalau saya akan menjumlahkan berarti kan butuh dua bilangan kan. Ya, seperti ini. 2 plus 7 kan. 9 misalnya, dan seterusnya. Minus. Ya, minus. Ini operasi biner juga. 7 dikurangi 2 kan sama dengan 5. Ya. Jadi dua operan. Apakah ada yang tidak dua operan? Ada. Kalau saudara punya faktorial, ingat faktorial 3 itu apa? 1 kali 2 kali 3 gitu kan, kali 3 faktorial kan 6 gitu. Nah ini bukan operasi biner, tapi operasi uner gitu. Jadi cuma butuh satu operan, butuh satu operan. Halo Pak. Oke ya.
Itu operasi uner. Jadi di dalam grup, di dalam himpunan G tadi itu dilengkapi dengan operasi biner. Dilengkapi dengan operasi biner. Bisa nanti plus, bisa minus, atau bisa jumlahan bilangan, bisa jumlahan matrik, bisa dan lain sebagainya. Atau bahkan kita definisikan sendiri bisa. Gitu. Oke. Itu untuk pengertian dari operasi biner. Operasi biner. Kemudian kita coba ilustrasikan di sini. Kita mempunyai G, ya, mempunyai G. Misalkan di sini adalah G. Oke, G ya. Nah, di dalam G di sini kita mempunyai operasi biner. Nah, misalkan saya tuliskan dengan bintang ini. Bintang itu. Nah, anggota di dalam G itu apa? Kita belum tahu. Mungkin kita simbolkan dengan A, ada B, ada C, ada D, ada E, dan seterusnya. Gitu ya. Di dalam G ada itu. Tapi A, B, C ini apa? Nanti kita belum tahu. Apakah A ini bilangan, apakah ini nanti matrik, apa itu fungsi, atau yang lain. Atau pasangan bilangan dan seterusnya. Gitu. Kita belum tahu. Tapi yang jelas di sini mempunyai sifat ini, mempunyai sifat close, asosiatif, ada elemen netral. Ya. Close itu gimana? Ya. Kita punya definisinya, silakan nanti ditutup ya. Oke, saya tuliskan aja di sini. Close itu gimana? Close. Setiap dua anggota dalam G selalu jika setiap dua anggota G dioperasikan, hasilnya selalu akan berada di G lagi, gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi kalau misalkan saya ngambil A di sini, ngambil B di sini, maka kalau saya operasikan A per B, maka hasilnya ini adalah elemen yang berada di sini. Misalkan di sini C, gitu. Nanti C ini akan berada di dalam G. Gitu. Jadi C ini akan ada di G. Kalau saya ngambil misalkan D dan E, maka hasilnya ini juga akan berada di dalam G lagi. Jadi ini akan berada di G lagi, itu seterusnya. Jadi setiap dua elemen yang kita ambil, kemudian kita operasikan, maka hasilnya akan masuk di dalam G lagi di sini. Itu disebut sebagai push. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah B, asosiatif. Apa itu? Jika diambil A, B, C dalam G, maka kalau kita operasikan A star B star C, maka hasilnya itu akan sama. Kalau kita operasikan dulu A dengan B dulu begini, baru dengan C, gitu. Jadi urutan pengoperasian nggak akan ada pengaruhnya di hasil. Nah, jadi kalau kita kalikan dulu B dengan C, baru dengan A, atau kita kalikan dulu A dengan B, baru dengan C, itu nanti hasilnya sama, gitu. Jadi kalau di sini tadi, kalau di sini Pak, saya ambil A, kemudian saya operasikan dengan B, baru kemudian saya operasikan dengan C, nanti hasilnya akan sama. Kalau saya ambil dulu B, saya operasikan dengan C gitu, baru kemudian dengan A gini, hasilnya akan sama.
Gitu. Jadi kalau setiap tiga buah elemen yang kita ambil, maka urutan pengerjaannya, urutan pengoperasiannya itu tidak mempengaruhi hasilnya, sama saja. Gitu. Itu sifat asosiatif. Ini sudah Anda pelajari sebetulnya di di SMA ya. Oke. Kemudian yang C ada elemen netral. Maksudnya gimana? Jika dapat ditemukan E dalam G, tidak simbolnya boleh yang lain ya, boleh E, boleh atau yang lain, terserah aja. Dapat ditemukan elemen E dalam G, sehingga jika dioperasikan dengan sembarang elemen di dalam G, maka hasilnya tetap. Jika dioperasikan dengan sembarang elemen G, elemen katakan di sini tidak dikatakan A, elemen A di dalam G, maka hasilnya tetap, yaitu A per E sama dengan A. Oke. Jadi A ini sembarang elemen. Jadi kalau saya balik ke sini lagi, misalkan E ini adalah elemen netralnya ya, E ini ada elemen netralnya gitu. Maka setiap kali saya mengambil A di sini, A, kemudian saya kalikan dengan E, hasilnya ya A. Kalau kemudian saya mengambil C, saya operasikan dengan E, hasilnya ya C. Kalau saya mengambil D, saya operasikan dengan E lah, ya hasilnya D. Gitu. Terus seterusnya. Nggak akan mengubah apapun. Itu disebut sebagai elemen netral. Gitu. Ya. Kemudian yang ke D, ya, setiap elemen mempunyai inverse. Maksudnya di sini ya, setiap elemen dalam G misalkan A mempunyai pasangan misalkan A bisa terus arti biasanya A pangkat min 1 biasanya ya inverse, misalkan B gitu ya, maka A B sama dengan E gitu. Jadi setiap elemen dalam G, misalkan A, dia akan punya pasangan, misalkan pasangannya B, maka A kali A per B itu nanti hasilnya E. Kalau pasangannya itu C, berarti A per C hasilnya E. Gitu. Elemen netral, hasilnya elemen netral. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, kalau saya punya ini, katakan saya ambil A di sini, A, maka saya punya pasangan, katakan A pangkat ini, hasilnya E. Nah, A pangkat min 1 itu di sini. Gitu. Kalau saya punya, katakan C, ya, C, maka pasangannya adalah C ini, hasilnya E. Nah, C itu juga di sini. Gitu. C pangkat min 1 juga di sini. Itu disebut sebagai setiap elemen mempunyai inverse. Nah, kalau semua elemen itu seperti itu, maka kita katakan bahwa G ini mempunyai, setiap elemen mempunyai inverse. Gitu. Itu sifat yang keempat. Nah, kemudian satu lagi, ya, komutatif. Komutatif itu gimana? Komutatif itu jika kita mengambil elemen A, B dalam G, maka posisi operan itu tidak mempengaruhi hasil. A star B itu sama dengan B star A. Jadi
A itu kita letakkan di sebelah kiri operannya atau di sebelah kanan operannya itu nggak masalah. Jadi posisi pengoperasian itu tidak menjadi kendala. Ya. Jadi A-nya mau diletakkan sebelah kiri atau A-nya di sebelah kanan begini, itu hasilnya sama. Itu namanya komutatif. Jadi kalau saya kembali lagi ke sini tadi, kalau saya ambil di sini A ya, dan B, maka A dan B kalau saya operasikan di sini, nanti hasilnya akan sama. Kalau B-nya saya letakkan dulu di sini baru saya dengan A gitu. Demikian juga yang lain. Kalau misalkan saya D kali F gitu ya sama dengan F per D gitu. Ya. Itu apa namanya disebut sebagai sifat Masalah wis lah. Ada utang ngomong ya. Apa? Minus aku tuh. Kabeh. Ada bandar Riwani. Ada Wani. Oke, itu kita masuk ke contoh. Oke. Contoh, misalkan kita punya sebuah himpunan G di sini, ya, himpunan G, yaitu elemen-elemennya itu adalah himpunan bilangan bulat, bulat positif, bulat negatif. Anda perhatikan di sini. Jadi 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 dan seterusnya. Nah, di dalam G ini dilengkapi dengan jumlahan bilangan, operasi jumlahan bilangan. Nah, kalau operasi jumlahan bilangan, ya, maka saudara sudah kenal semua kan, operasi bilangan, jumlahan bilangan semua. Nah, kita akan cek coba kalau kita punya grup seperti itu, ya, kita coba operasikan di sini. Nah, jadi kita punya himpunan G-nya di sini ya. Nah, ini G. Nah, di dalam G itu mulai tak berindah ya. Ada min 4, ada min 3, ada min 2, ada min 1, ada 0, kemudian ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Dan seterusnya. 45 dan seterusnya. Nah, di sini operasinya adalah jumlah. Nah, jumlah apa? Jumlah untuk bilangan-bilangan ini. Sudah kenal semua kan? Jumlah untuk bilangan. Jadi seperti jumlahan yang biasa kita kenal. Oke. Kita akan tunjukkan sekarang close. Ya, close. Apakah close dia? Kita ambil sekarang 2 buah elemen di dalam G. Sembarang di sini. Yang penting dia bilangan bulat yang ada di G. Maka kalau kita ambil sembarang aja, katakan di sini 3 ditambah 3, hasilnya 6. Nah, 6 berada di sini kan? 6 pasti di sini kan? 6. Anda ambil 2 sama 10. Sama dengan berapa? 8. 8 juga di sini. Itu. 8 di dalam apa namanya G juga. Saudara ambil min 1 ditambah min 5. Min 15. Sama dengan min 16. Min 16 juga di sini. Gitu. Jadi setiap kali kita mengambil 2 elemen yang ada di dalam G, itu pasti kalau dijumlahkan hasilnya itu berada dalam G lagi. Karena setiap bilangan bulat kalau dijumlahkan mesti bulat lagi kan, nggak mungkin pecahan kan. Jadi dia close. Kemudian yang kedua asosiatif. Nah, ini sifat bilangan biasa asosiatif. Kalau kita berbicara jumlahan bilangan, pasti kalau saudara menjumlahkan itu misalkan ada 2 ditambah 3 ditambah 1 gitu,
sama saja kan dengan 2 ditambah 3 ditambah 1. Kan gitu kan? Sama aja. Yang atas ini berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, ini 2 ditambah 3 berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi sama. Itu sifat asosiatif. Ya. Jadi kalau saudara mengambil 3 elemen atau 3 bilangan yang ada di dalam G, pasti saudara bisa menjumlahkan dengan cara seperti ini. Dan itu hasilnya tidak berbeda. Kemudian yang berikutnya ada elemen netral. Ya, ada elemen netral. Apakah saudara bisa menunjuk sebuah elemen yang ada di G di sini, yang kalau dijumlahkan dengan semua elemen yang ada di G ini, maka hasilnya tetap. Mau tidak mau Anda akan milih ini kan, 0 kan? 0. Jadi 0 ini adalah elemen netral. Karena apa? Karena sudah perhatikan 2 ditambah 0 hasilnya 2. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Min 5 ditambah 0 hasilnya ya min 5 dan seterusnya. Jadi 0 ini adalah elemen netral. Elemen netral. Gitu. Jadi ada. Jadi elemen netral ini berada di dalam G. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah setiap elemen mempunyai inverse? Ya. Apakah setiap elemen mempunyai inverse? Tadi dari definisinya kita harus bisa menunjukkan bahwa setiap anggota yang kita ambil di sini pasti mempunyai pasangan, ya kan? Pasti mempunyai pasangan yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya 0, karena elemen netralnya kan 0. Gitu. Nah, misalkan saya ambil 2, maka pasangannya berapa? Min 2. 2 ditambah min 2, 0. Ya kan? Kalau saya ambil 3, maka pasangannya adalah min 3. 3 ditambah min 3, 0. Kalau saya ambil 100, pasangannya min 100. Begitu seterusnya. Nah, jadi dalam G ini setiap elemen mempunyai inverse. Setiap elemen mempunyai inverse. Jadi setiap kali kita mengambil sebuah elemen, maka dia mempunyai pasangan yang kalau dijumlahkan antara dia dan pasangannya itu 0 atau elemen netral. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu komutatif. Ya, saya kira sudah kenal semua saudara. Kalau saudara ngambil 2 buah anggota di dalam G di sini, maka kalau dijumlahkan dari kiri atau di sebelah kiri atau sebelah kanan sama saja. Misalkan 2 ditambah 3 ya hasilnya sama dengan 3 ditambah 2 kan gitu kan. Kalau Anda ambil 10 ditambah 100 ya itu hasilnya sama saja 100 ditambah 10 kan gitu. Jadi setiap 2 elemen yang kita ambil dari sini maka kita bisa menjumlahkan dengan cara meletakkan sebelah kiri atau sebelah kanan operan sama saja hasilnya. Oke, ini contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Jadi kesimpulan kita, G di dalam G dengan operasi jumlahan itu dia tertutup close. Ada asosiatif, kemudian ada elemen netral yaitu 0. Setiap elemen mempunyai inverse ya, karena setiap elemen mempunyai pasangan komutatif. Nah, sehingga kesimpulan kita G itu adalah sebuah grup terhadap jumlahan bilangan. Ya, mudah saya kira ya untuk memahami ini. Nah, sekarang saya akan memberi contoh yang hampir sama. Kalau sekarang ini kita pakai operasinya plus ini ya. Nah, sekarang himpunannya sama, tapi operasinya tidak plus tapi kali. Ya, operasinya ini. Nah, pergandaan, operasinya pergandaan. Ya, jadi saya membuat sebuah grup G di sini. Nah, anggotanya sama tadi ya. Ada min 4, ada min 3, ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya gitu ya. Cuma di sini operasinya itu bukan jumlahan tapi kali. Saya simbolkan dengan star ya.
Jadi saya simbolkan dengan star. Ya. Ini operasi kali, perkalian bilangan. Nah, sekarang kita akan lihat close nggak? Close. Sifat close dipenuhi. Setiap pergandaan bilangan bulat pasti bilangan bulat lagi kan? Jadi kalau saudara ambil di sini, katakan Anda ambil 2 kali 2 sama dengan 4. 4 masuk di situ lagi. Anda ambil 3 kali 4 sama dengan 12. Masuk di situ lagi. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Masuk ke G lagi. Begitu seterusnya. Jadi setiap bilangan bulat yang kita ambil dari G, maka kalau kita kalikan akan menjadi bulat lagi. Dan dia akan masuk di G lagi. Atau menjadi anggota G lagi. Nah, berarti dia plus. Gitu ya. Plus. Nah, kemudian bersifat asosiatif. Nah, itu adalah sifat dari. Oke, ya. Kita lanjutkan yang tadi. Jadi sifat asosiatif yaitu jika kita mengambil 3 elemen yang ada di dalam G ini, katakan di sini min 2, kemudian ada 3, ada min 4. Nah, maka kita bisa mengoperasikan itu bisa dari min 2 dulu, baru kemudian dengan 3, baru kemudian dengan min 4-nya. Bisa gitu. Hasilnya sama saja. Hasilnya akan sama. Jadi kita bisa mengoperasikan 3 kali min 4 dulu, baru dengan min 2, atau kita bisa mengoperasikan min 2 kali min 3 dulu, baru dengan min 4. Hasilnya akan sama. Gitu. Itulah sifat asosiatif, itu sifat bawaan dari bilangannya. Sifat bawaan dari bilangannya. Nah, kemudian di sini ada elemen netral. Ada elemen netral. Apakah kita bisa menemukan suatu elemen yang kalau dikalikan dengan sembarang elemen yang ada di G ini hasilnya tetap? Nah, perhatikan. Elemen netralnya adalah ini, yaitu 1 ini. Nah, 1 elemen netralnya. Kalau yang tadi 0, nah sekarang 1. Ya kan? Tadi 0, sekarang 1. Jadi kalau saya ambil, katakan di sini min 3 kali 1, maka hasilnya min 3. 4 kali 1 hasilnya 4. 5 kali 1 hasilnya 5, dan seterusnya. Jadi 1 ini adalah elemen netral. Jadi kalau pas jumlahan tadi adalah 0 elemen netralnya. Tapi kalau di sekarang, karena pergandaan, maka elemen netralnya adalah 1. Gitu ya. Jadi ada elemen netral. Ada elemen netral. Kemudian yang ketiga, apakah kita bisa melihat atau bisa menemukan setiap elemen yang ada di dalam G itu punya pasangan, sehingga kalau dikalikan nanti hasilnya 1. Ada nggak? Kalau misalkan saya ambil 1 di sini, maka pasangannya berapa? Pasangannya 1, hasilnya 1. Kalau saya ambil min 1 pasangannya min 1, hasilnya 1. Kalau saya ambil 2, maka pasangannya berapa? Setengah, hasilnya baru 1. Tapi Anda perhatikan di sini tidak ada setengah. Jadi setengah ini bukan anggota G. Nah, setengah ini bukan anggota G. Ini bukan anggota G. Jadi G di sini tidak muat setengah. Jadi artinya 2 ini tidak punya pasangan di G. Artinya 2 ini tidak mempunyai inverse. Karena pasangannya tidak berada di G. Demikian juga kalau saya ambil di sini 3. Maka pasangannya kan sepertiga. Sehingga hasilnya nanti 1. Tapi sepertiga ini tidak berada di dalam G. Ya, tidak berada di dalam G. Sehingga 3 ini tidak punya pasangan di dalam G. Maka 3 ini tidak punya pasangan di G. Maka 3 ini tidak mempunyai inverse di dalam G. Nah, jadi yang punya inverse itu ternyata hanya 1 dan min 1. Ya kan? 1 dan min 1. 2 nggak punya, 3 nggak punya, 4 nggak punya, min 2 nggak punya, min 3 nggak punya, min 4 nggak punya, seterusnya. Yang ada cuma 1 dan min 1. Nah, sehingga kesimpulan kita gimana?
kesimpulan kita, ya, karena ini tidak dipenuhi, maka G bukan grup terhadap pergandaan tadi. Jadi G bukan grup terhadap pergandaan tadi. Oke, itu kira untuk contohnya. Nah, berikutnya ini Anda perhatikan di sini ada beberapa contoh soal. Ya, silahkan nanti Anda coba dibuktikan ya, dibuktikan. Ini G-nya himpunan genap, saya kira udah ya, biasa. Cuma di sini ya nomor 7 ini, ya, yang ini Anda bisa cek ini dan bikin tabel aja, dikalikan gitu, ya, dengan tabel. Kalau Anda lihat sini ya, kita coba yang nomor 7 ya. Apakah merupakan grup terhadap pergandaan bilangan 1 dan kita lihat ya. Kita bikin tabel. Nah, kita lihat kali gini. Nah, ini ada 1 0 min 1 1 0 min 1. Ini pergandaan ya, kalian gitu. 1 kali 1 0. 1 kali 0 0. 1 kali min 1 min 1. 0 kali 1 0. 0 kali 1 0 0. 0 kali min 1 0. Min 1 kali 1 min 1. 0 min 1 kali 0 0. Min 1 kali min 1 1. Dah. Itu kan tabelnya. Anda perhatikan di sini. Semua hasil operasinya ini anggota G atau tidak? G-nya kan ini kan. G-nya min 1 0 0 1 kan. Nah, Anda perhatikan semua hasil operasinya ini semua adalah elemen-elemen dalam G kan? Hanya min 1 0 atau 1, nggak ada yang lain. Berarti dia close. Dan gitu kan? Ya, close. Nah, kalau asosiatif Anda perhatikan, asosiatif Anda ambil 3 itu ya sama saja. Asosiatif pasti apa akan berlaku karena operasi pergandaan itu asosiatif. Kemudian ada elemen netral enggak? Elemen netral itu kalau dikalikan sama. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini, nah, ini baris ini. Nah, baris ini dengan baris ini. Ini ya, baris ini. Perhatikan. Itu artinya 1, setiap bilangan ini atau yang ini sama saja ya. Nah, ini juga. Nah, kolom ini. Nah, ini kan hasilnya sama dengan G. Jadi tetap dia 1 dikalikan 1, 1. 1 dikalikan 0, 0. 1 dikalikan min 1, min 1. Ya. Dan yang ini juga 1 kali 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali min 1, min 1. Nah, jadi 1 ini adalah elemen netral. Ya, elemen netral. Nah, ada lagi setiap elemen punya inverse. Anda perhatikan di sini, apakah elemen 1 itu berada pada setiap kolom. Nah, 1 kali 1, 1. Berarti 1 inverse-nya 1. Gitu kan? Min 1 kali min 1. 1 hasilnya. Berarti min 1 inverse-nya min 1. Nah, Anda perhatikan di sini 0 nggak punya inverse. 0 kali berapa? Nggak ada yang menghasilkan 1. Gitu. Jadi di sini tidak ada inverse. 0 tidak ada inverse. Jadi 0 ini tidak punya inverse. Jadi kesimpulannya apa? G himpunan min 1,0,1 yang dilengkapi dengan operasi pergandaan itu bukan sebuah grup karena 0 tidak punya inverse. Gitu. Nah, kemudian ada yang lebih, nah mungkin yang ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini nomor 8. Di sini G ini adalah himpunan yang elemen-elemennya itu adalah pasangan berurutan. X, Y. X-nya bebas, X-nya bilangan real. X, Y di sini pasangan bilangan. Sehingga kalau kita ilustrasikan di sini ini.
Kalau ini G ya. Nah, himpunannya itu adalah pasangannya di sini 1,2. Nah, seperti itu. Kemudian 4,5 atau bahkan setengah koma 2 seperti itu. Atau mungkin 1/5,7. Nah, dan seterusnya. Itu elemen-elemennya. Elemen-elemen di dalam G. Ya kan? Jadi elemen-elemen di dalam G itu seperti ini. Ini di mana X dilatih. Nah, jumlahannya itu didefinisikan seperti ini. Jumlahannya. Nah, jadi kalau elemen G itu dijumlahkan, itu maksudnya begini. Jadi kalau saya ambil 1,2 ditambah kemudian 4,5, maka hasilnya adalah 5,7. Jadi komponen yang pertama ditambah komponen yang pertama di sini. Komponen yang kedua ditambah komponen yang kedua di sini ini. Nah, itu. Ini definisi di sini tadi. Definisi ini. Nah, ini kan definisi ini. Jadi kalau saudara nanti ngambil yang lain lagi, katakan di situ 0,5,1 ditambah 2,1. Hasilnya berarti 2,5,2 gitu. Hasilnya ya, gitu. Oke. Itu untuk jumlahan. Ya, silahkan nanti kemudian dicek apakah dia grup atau tidak. Artinya harus close, apakah dia close, kemudian ada apakah kemudian asosiatif, ada elemen netral, setiap elemen punya inverse dan komutatif. Kita sudah cek. Nah, yang lebih spesifik ini, nah ini, nah, kalau yang nomor 9 saya ilustrasikan ya, nanti silakan dicoba. Ini. Jadi yang nomor 9 itu kita punya G-nya himpunan X, Y, di mana X sama dengan Y gitu kan. Kemudian X, Y real. Nah, ini. Jadi X, Y di sini harus sama 1,1 kan gitu kan, 2,2, setengah ya, kemudian 6,6 gitu, begitu seterusnya elemennya. Jadi yang penting X-nya di sini sama dengan Z gitu. Jadi 2,2, 1,1, setengah, 5,5, 7,7, 7,5, begitu. Ini adalah G. Ya. G. Nah, demikian juga yang ini, yang nomor 10. X sama dengan 2Y. Artinya gimana? Artinya gini. X sama dengan 2Y itu, kalau kita ya, misalkan 2,1. Nah, X-nya lebih 2 kalinya Y kan 4,2. Kemudian 6,3. Nah, jadi di sini X-nya itu 2 kalinya Y. X-nya 2 kalinya Y. Itu adalah anggota-anggota dari yang nomor 10. X-nya 2 kalinya Y. Oke, itu ya. Oke, mungkin ada yang tanya itu dulu. Kalau ada yang belum paham silahkan. Oke, untuk grup dulu ya, kita bicara untuk grup dulu. Oke, masih ada waktu 1/4 jam atau lebih, silahkan aja nanti gunakan untuk mengerjakan soal yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini silahkan dikerjakan. Ya. Kemudian Anda upload. Ya. Jadi ini sebagai kuis ya. Sebagai kuis dari saya. Oke. Oke, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan dulu.